Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi sekarang hari ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelum-sebelumnya, masih di bab trigonometri. Jadi materi kita hari ini membahas tentang identitas trigonometri. Oke, jadi gambar yang ada ditampilkan ini ilustrasi dari gambar koordinat kartesius ya. Oke, kemudian segitiga siku-sikunya sama seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Sekarang saya perkenalkan ini titik P, X, Y ya kan. Jadi jarak O ke Q itu X, kemudian P ke Q itu Y, titiknya jadi X, Y, dan R adalah jari-jarinya. Oke, sudah. Kemudian sudutnya siku-siku di Q. Nah, untuk titik O dia punya sudut theta, dan di P dia sudutnya alfa. Oke, bisa dimengerti. Ini gambarnya, penjelasan gambar. Jadi ada 3 sudut yang beda-beda besarnya. Kalau yang ini sudah pasti 90 derajat, theta dan alfanya disimbolkan dengan nama itu karena belum. Jadi ada 2 buah. Kenapa beda? Karena mereka belum tentu sama besar ya kan. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini seperti saya jelaskan sebelum-sebelumnya akan terbentuk sin, cos, tan dan lain-lain yang menjadi rumusnya seperti tabel ini. Jadi kalian lihat dari sudut pandang. Saya sudah pernah jelaskan juga kalau rumus-rumus ini akan muncul jika tergantung dari di mana kalian menatap ya. Jadi misalkan terhadap theta, kita ada di tetanya, maka untuk rumus sin tetanya yang menjadi depannya adalah Y, kemudian yang menjadi sampingnya adalah X. Kalau R kan sudah pasti miring. Nah, tapi kalau kita melihat dari alfa di sini, ya kan, maka sin alfa depannya adalah X dan sampingnya adalah Y. Berkebalikan seperti itu, tergantung di mana kita berdiri. Tapi kalau di Q tidak, karena Q itu kan siku-siku, jadi dia beda. Hanya berlaku untuk keduanya. Nah, jadi rumus-rumus yang terbentuk ini semua berdasarkan posisi sudut pandang kalian. Jadi lihat ya, sin theta Y per R, kemudian sin alfa X per R. Nah, cos theta X per R, cos alfa Y per R, dan seterusnya ke bawah ya kan. Semuanya terbentuk berdasarkan rumus yang pernah kita bahas sebelumnya, depan, samping, depan, begitu-begitu semuanya ya. Lanjut. Kalau kalian masih bingung, silahkan diulang kembali materi tersebut. Nah, oke. Jadi dari rumus-rumus tadi kita akan membuat identitas atau rumus-rumus untuk membantu kita menyelesaikan trigonometri yang akan datang. Jadi ini lumayan sulit menurut saya. Jadi kalian bisa pahami baik-baik ya. Ini jumlah sudut theta dan alfa. Kalian lihat tadi kan di gambar, theta dan alfa itu 90. Gimana ya gambarnya? Saya gambarkan. Tadi kan segitiganya begini, ya kan? Ini kan 90, ini sudah siku-siku. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180, ya kan? Nah, dikurang 90 untuk siku-siku kan sisa 90. Otomatis yang alfa dan theta tadi itu bernilai 90. Mereka saling membagi 2 ini. Sudah dijelaskan juga sebelumnya sepertinya di gambar segitiga. Oke, jadi jumlah dari theta ditambah alfa itu 90 derajat. Nah, kalau saya rubah ini rumusnya, saya rubah misal jadi tetanya sama dengan, ya kan, otomatis kan yang alfa bisa pindah ke sebelah, maka dia berubah menjadi kurang. Jadi akan terbentuk rumus baru, yaitu theta sama dengan 90 dikurang alfa. Oke, setelah itu saya akan ubah begini.
Yang pertama, aduh, hapus ya supaya tidak menghalangi. Jadi sin theta ini, sin theta sama dengan cos alfa. Kenapa? Karena tadi, ulang lagi lihat catatannya, sin theta itu y per r, ya kan? Tetapi yang y per r untuk alfa, terus sudut pandang alfa itu cos. Jadi sin theta sama dengan cos alfa. Kemudian sin theta ini kan saya sudah bisa rubah, tetanya saya ganti dengan 90 dikurang alfa. Oke. Maka dia ternyata sama dengan cos alfa dari sini. Berdasarkan rumus yang ini tadi awalnya, sin theta sama dengan cos alfa, yaitu y per r. Itu kan sudah pasti. Nah, tetanya saya ganti dengan rumus yang dibentuk di awal dari penjumlahan, yaitu 90 dikurang alfa ini. Maka terbentuklah 90 kurang alfa dan sama dengan cos alfa. Jadi untuk merubah rumus sin, bagaimana yang jelas, simpan saja, ternyata ada rumus 90 dikurang alfa yang sama dengan sin 90 dikurang alfa yang sama dengan cos alfa, seperti itu. Nah, sama seperti yang lainnya, jadi akan terbentuk seperti ini berdasarkan rumus-rumus yang ada sebelumnya. Ternyata cos 90 dikurang alfa itu sama dengan sin, seperti itu. Ini asal mulanya dari sini. Oke. Yang lain juga begitu. Tan theta sama dengan kotangen alfa. Jadi tan 90 dikurang alfa sama dengan kotangen theta. Kotangen alfa. Sama juga dengan yang lainnya. Rumus yang terbentuk adalah kotangen 90 dikurang alfa sama dengan tan alfa. Nah, sekan 90 dikurang alfa sama dengan sekan alfa. Kemudian sekan 90 dikurang alfa sama dengan kosekan alfa. Itulah kenapa. Jadi ini akan kita simpan. Siapa tahu butuh sebentar, karena rumus-rumus untuk identitas trigonometri hanya bisa untuk sementara dirangkum, kemudian akan digunakan ketika kita kerjakan soalnya. Oke. Nah, selanjutnya berangkat dari rumus biasanya, sin theta kan y per r, cos theta y x per r. Nah, kita akan gunakan ini, kita akan rubah bentuknya sehingga membentuk ini. Saya rubah menjadi y sama dengan, berarti r dikali sin theta. Bisa kan? Ini dikali. Yang di bawah juga akan terbentuk x sama dengan r dikali cos theta. Oke, setelah itu kita akan gunakan berdasarkan teorema Pythagoras, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Maka kalian ingatkan rumus ini. Ini rumus yang sering kita gunakan sebelum-sebelumnya. Berdasarkan rumus ini, maka akan terbentuk x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Saya tuliskan dulu, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan r pangkat 2. X pangkat 2 kan x kan sudah kita punya. Berarti saya tuliskan r dikali cos theta berpangkat 2 ditambah r dikali sin theta berpangkat 2 sama dengan r pangkat 2. Bisa dipahami perubahannya? X dirubah dengan yang di atasnya, y dirubah juga dengan yang sin. Oke, bisa. Oke, lanjut ya. Jadi setelah itu ini sudah bisa dipangkat 2 kan, akan menghasilkan r pangkat 2 cos pangkat 2 theta juga ditambah r pangkat 2 sin pangkat 2 theta sama dengan r pangkat 2. Karena semuanya punya r, oke, jadi saya bisa keluarkan r-nya, ya kan? Cos pangkat 2 theta ditambah sin pangkat 2 theta sama dengan r pangkat 2. Karena masing-masing punya r pangkat 2, maka kita kedua ruasnya kita bagi dengan r pangkat 2. Ini karena sama. Karena kalau dibagi ini nilainya adalah 1. Ini bernilai 1. Jadi hasil akhirnya adalah cos pangkat 2 theta ditambah sin pangkat 2 theta sama dengan 1. Ini dia rumus yang terbentuk. Rumus baru yang terbentuk dari Pythagoras. Teorema Pythagoras. Bisa dimengerti? Oke.
Ini berlaku kalau kita balik juga, misalkan yang duluan kita tulis itu sin ditambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Ini jawaban nilainya juga seperti ini. Intinya hari ini kita akan membentuk rumus. Siapa tahu kalian bingung. Identitas trigonometri adalah membuat nilai-nilai trigonometri, rumus trigonometri baru yang harus diperkenalkan sama kalian sehingga bisa kita gunakan. Oke, dari sini juga saya bisa membentuk rumus baru lagi. Cos pangkat 2 sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 theta. Oke. Kenapa? Karena cosnya, sinnya bisa kita pindahkan ke sebelah. Sebaliknya juga begitu. Sin pangkat 2 theta sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2 theta. Jadi rumus selanjutnya, tan theta sama dengan sin theta per cos theta, dan kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta. Kenapa bisa terbentuk? Seperti kalian penasaran sih. Jadi saya akan tuliskan sedikit ya. Rumus tan theta, ingat di tabel tadi itu y per x ya kan. Oke. Kemudian rumus dari sin theta itu y per r ya. Terus cos theta x per r. Nah, x ini kalau saya jabarkan dalam bentuk pembagian, y per r dibagi seperti ini, x per r ya kan, pasti kalau diselesaikan akan menjadi y per r dikali, masih ingat kan ini materi SMP SD. Kalau pembagian pecahan itu yang di sebelah kanan dibalik, jadi hasilnya seperti ini. Nah kan r sama r nya bisa kita coret atau bernilai 1, nantinya r bagi r kan 1, kemudian jadi sisanya adalah y per x. Nah y per x itu apa? Tan kan tadi. Oke, sama juga dengan kotangen. Jadi kotangen rumusnya itu x per r, seperti itu, x per r. Kemudian ini sudah sama juga, cos dibagi sin berarti kebalikan, x per r dibagi y per r. Jadi x per y, x per r dikali y r per x. Sorry. Ya cocok. Jadi kan sudah bisa dicoret dan hasilnya adalah x per y. Semoga kalian mengerti. Untuk asal mulanya yang jelas, kalian bisa gunakan ini rumus untuk kebutuhan kalian nanti. Simpan ya. Lanjut, ada rumus selanjutnya. Berdasar tadi rumus yang kita bentuk, yaitu cos pangkat 2 theta ditambah sin pangkat 2 theta sama dengan 1, saya akan membagi mereka kedua ruas ini dengan cos pangkat 2 theta agar terbentuk rumus baru. Oke. Cos pangkat 2 theta ditambah sin pangkat 2 theta sama dengan 1, masing-masing dibagi cos. Jadi saya kasih cos pangkat 2 theta, ini juga per cos pangkat 2 theta per cos pangkat 2 theta. Oke. Cos dibagi cos, karena kalau kita membagi sesuatu dan nilainya sama, seperti tadi r dengan r, kalau dibagi itu nilainya 1, maka apapun itu, sebagai serumit apapun itu, kalau misal dia sama atas dan bawah, maka hasilnya adalah 1. Jadi kemudian sin per cos kan sudah dijelaskan di atas sebelumnya, sin per cos itu kan tan. Nah kalau di sebelumnya tidak pakai pangkat 2, hasilnya tan juga tidak pakai pangkat 2, maka kalau kita pakai pangkat 2 di sini, sinnya dia akan menjadi berpangkat 2 juga hasilnya. Seperti ini. Oke. Terus seper cos. Seper cos itu belum sudah saya jelaskan juga sih, cuman tidak dirangkum sebelumnya. Jadi seper cos itu artinya kebalikan dari cos. Cos kan selama ini berkebalikan dengan apa? Sekan pangkat 2. Karena berpangkat 2 maka dia juga pangkat 2. Oke, bisa dimengerti. Semoga kalian paham ya. Lanjut.
Oke, selanjutnya kosekan pangkat 2 dan sin pangkat 2 theta, saya juga akan bagi dengan sin. Tambah sin pangkat 2 theta sama dengan 1, masing-masing dibagi sin pangkat 2 theta per sin pangkat 2 theta per sin pangkat 2 theta. Oke, cos per sin sudah dijelaskan sebelumnya, apa? Kotangan pangkat 2 theta ditambah sin bagi sin 1 sama dengan sepersin itu kosekan ya pangkat 2 theta. Jadi ada rumus baru anak-anak, ini sama yang tadi juga sudah saya tandai. Jadi rumusnya kotangan pangkat 2 theta tambah 1 sama dengan kosekan pangkat 2. Ini bisa dibalik, jadi bisa menjadi kotangan pangkat 2 theta sama dengan kosekan pangkat 2 theta dikurang 1. Kenapa ini pindah ke sebelah? Pokoknya kalian harus tahu bagaimana memutar-mutar sebuah rumus penjumlahan dan pengurangan, pembagian, perkalian. Karena dengan itu kalian bisa mengakali, bisa kreatif untuk menyelesaikan soal-soal nantinya. Oke, lanjut. Ini dia. Sin theta sama dengan ini tadi yang saya maksud. Sin itu berkebalikan dengan kosekan yang ini, yang di atas tadi. Kenapa bisa begitu berkebalikan? Karena mereka itu punya rumus begini, sin y per r, kosekan r per y. Jadi kalau kita coret ini juga sama-sama habis, sama-sama bernilai 1, seperti itu. Maka kalau kalian dapat sin theta dikali kosekan theta, dia akan bernilai 1. Atau kalau misal diberikan 1 per sin pangkat 2, berarti hasilnya adalah kosekan. Kalau punya kebalikan lagi, seper kosekan, maka hasilnya adalah sin. Semoga kalian mengerti maksud saya. Nah, selanjutnya untuk cos, saya rangkumkan, cos itu berkebalikan dengan sekan theta. Karena kenapa? Berawal dari x per y r juga dikali r per x, maka hasilnya adalah 1. Apalagi ya selanjutnya? Tan theta dikali kotangan theta. Jadi hafal, ini juga berkebalikan berdasar dari rumus y per x dikali x per y. Sudah ditarikan 1, kemudian apa lagi? Cuma itu. Jadi semoga kalian mengerti, dirangkum baik-baik ya. Lanjut. Oke, masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya itu tentang pembuktian pada umumnya. Soal-soal induksi identitas trigonometri itu begini, untuk membuktikan ruas kiri dan ruas kanan itu sama ya. Kalau pembuktian prinsipnya itu jawabannya sudah benar, kiri dan kanan itu sudah benar, tetapi kita harus menuliskan prosesnya, membuktikan kenapa ruas kiri dan ruas kiri sama dengan yang kanan dan kenapa yang kanan sama dengan yang kiri. Nah, prosesnya bisa kiri dulu, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, terserah kalian. Semuanya sama, yang jelas buktinya akan bertemu di akhir seperti itu. Oke, saya coba kerjakan bagian A. Cos alfa 1 dikurang tan alfa. Saya mau kerjakan dari sini dan kiri dan membentuk yang kanan ya. Jadi kalian simpan dulu di kepala cos alfa dan sin alfa itu sebagai tujuan kita di akhir. Nah, kita kerjakan ini, kita harus apakan supaya kira-kira dia membentuk yang sebelah kanan. Kalau dilihat dari sini, saya maunya supaya lebih gampang itu dikali masuk dulu, ya kan? Karena ini kan bentuknya agak terbuka. Nah, agar supaya terbentuk ini mungkin saja kita coba dulu mengali masuk. Ada banyak cara, bukan banyak sih. Intinya kalian harus coba apapun caranya. Oke, dikali masukkan cos alfa dikali 1 itu cos alfa saja, dikurang cos alfa dikali tan, berarti cos alfa
tan alfa, double ya kan. Kemudian dari sini, ternyata sudah terbentuk cos alfa, sudah ada, dikurang. Sekarang bagaimana caranya supaya sin itu bisa muncul? Saya akan ubah tannya. Cos alfa dirubah tannya, berubah menjadi apa? Rumus tan yang mengandung sin. Ayo, sudah dibahas sebelumnya, tan itu sin per cos, sin alfa per cos alfa, maka saya ganti tannya dengan sin per cos. Kalau ternyata cos sama cos ini bisa dicoret, karena ada yang jadi pembilang dan ada yang jadi penyebut. Tahu kan, R per R tadi, R per R itu bisa kita coret karena beda tempat, beda posisi, dan sama kebetulan. Jadi hasilnya adalah sin, maka hasil akhirnya adalah cos alfa dikurang sin alfa. Bisa dimengerti? Insyaallah. Oke, bagian kedua. Jadi terbukti ya. Oke, terbukti. Yang kedua, sin pangkat 4 alfa dikurang sin pangkat 2 alfa. Kita buktikan ke cos pangkat 4 alfa dikurang cos pangkat 2. Pangkat 2 ini kayaknya. Iya, pangkat 2. Sorry. Pangkat 2 alfa. Oke. Bagaimana caranya? Ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 2. Ayo. Karena ada yang pangkat 4 dan ada yang pangkat 2, kan mereka sama-sama punya pangkat 2 sebenarnya, cuman ada yang berlebih. Jadi saya mau keluarkan, pisahkan, uraikan yang di luar kurung, saya ganti saya buatkan mereka kurung kayak tadi ini. Jadi sin pangkat 2 theta alfa, dia di luar, ya kan? Di dalam itu akan menjadi sin pangkat 2 alfa juga dikurang 1. Kalian tahu kenapa ini bisa begini? Saya balik kondisi yang di atas tadi ini cos, kan dikali masuk, ya kan? Sekarang yang ini kita keluarkan cosnya. Misalkan ini yang duluan, ya kan? Maka cosnya karena sama-sama punya cos, maka saya keluarkan di sebelah sini gitu loh. Jadi sekarang karena sama-sama punya sin pangkat 2, maka saya keluarkan. Kenapa bisa sin pangkat 4 sisa 2? Karena kan kalau pangkat itu ditambah 2 tambah 2 itu 4. Maka kalau kita punya 4, kita bisa memisahkan mereka dengan mengurangkan begitu. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Pangkatnya sisa 2 yang di dalam. Kemudian yang di sin saja ini kan dia sudah keluar temannya, maka dia sisa 1 saja ditulis begitu. Kayak ini 1 di dalam. Karena sebentar kalau dikali masuk, kalau kalian mau pastikan, kali masuk saja. Sin kali sin pangkat 2 dengan 2 ditambah maka 4. Kemudian sin lagi dikali 1 maka sin pangkat 2. Seperti itu. Semua kalian paham. Oke. Kemudian bagaimana caranya supaya membentuk cos? Oke. Bagaimana adik? Ada rumus tadi, sin pangkat 2 alfa itu sama dengan cos pangkat 1 dikurang cos pangkat 2 alfa. Ingat tidak? Perbaiki dulu. Nah, ada tadi nomor yang setelah kita kerjakan pakai Pitagoras, maka muncullah rumus sin pangkat 2 sama dengan 1 dikurang cos pangkat 2 alfa, ya kan? Oke. Jadi yang di dalam juga saya bisa kasih begitu. Sinnya saya rubah menjadi 1 dikurang cos pangkat 2 alfa dikurang 1. Oke. 1 dengan terlalu cantik ya cara aku menulis memang. 1 dikurang 1. Ini 1 yang sebelah kiri dengan 1 yang sini, kan 1 kurang 1 namanya. Jadi nilainya ini habis 0. Oke. Sisa 1 dikurang cos pangkat 2 alfa dikali minus cos pangkat 2 alfa. Kali masuk silahkan. Minus ya. Tidak ada angka di sini. Kemudian 1 dikali masuk menjadi minus cos pangkat 2 alfa. Minus 1 dikali minus cos dikali minus cos, hasilnya positif cos pangkat 4 alfa karena pangkatnya ditambah. Nah,
agar terbentuk rumus yang di atas, maka saya mau tukar tapi sama nilainya. Dan jangan lupa tanda yang di depannya kita bawa. Cos tidak positif tidak usah ditulis, maka hasilnya cos pangkat 4 alfa kurang ke belakang, tukaran supaya lebih cantik dan membentuk rumus yang sudah kita ingin cari. Apa sih ya, rumus yang ingin kita temukan yang ini. Oke, bagaimana, terbukti ya kan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian paham. Nanti saya akan tambahkan lagi contoh-contoh soalnya, karena ini pembuktian tidak akan berakhir hanya dengan 2 nomor tadi. Ada banyak jenisnya dan akan lebih rumit, akan lebih membuat kalian berpikir kreatif. Oke, terima kasih.